Muay Thai. Siapa yang tidak mengenal seni bela diri asal negara Thailand ini? Olahraga ini menggabungkan teknik bela diri dan latihan otot, meliputi gerakan memukul, menendang, menyikut, dan serangan lutut. Kecepatan, kelincahan, dan kekuatan menjadi kuncinya. Olahraga Muay Thai ini sangat digandrungi di dunia, termasuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Gerabi MK berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang pendiri atau apa tadi? Membawa pendiri ya? Ya, pendiri Muay Thai di Bukit Tinggi. Pendiri Muay Thai Bukit Tinggi terus yang camp Muay Thai pertama di Bukit Tinggi, Darozi. Atau nama biasa kurang tahu Darozi Bangka itu sih. Jadi anak Bangka aku itu. Tak teriko. Assalamualaikum Darozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Muay Thai kok tadi namanya Jezi Muay Thai Camp ya Darozi. Jezi Muay Thai. Jezi Muay Thai. Orang lama berdiri Jezi Muay Thai Darozi. Jezi Muay Thai berdiri lebih kurang 5 tahun. Berawal dari 2006 sampai pengalaman yang sangat barago di Batam. Habis itu pulang kemari 2008 dengan banyak prosedur yang dilalui pengurusan sementara SK untuk Sumbar nggak boleh kan? Iya. 2008. Setelah 2008, 2009-nya tadi berlanjut, akhirnya Muay Thai di Sumbarko resmi tahun 2005 balik kalau tidak salah. Dan langsung diresmikan pengcapnya di Bukit Tinggi ko dan di Bukit Tinggi ko tembus sendiri nama bawah dengan nama Kema Jezi Muay Thai. Tapi jadi tadi Darozi mendapatkan ilmu kok di Batam Di Batam tahun 2006 bulan Juli kalau tidak salah, bulan Juli. Jadi untuk di Bukit Tinggi sendiri Darozi, perkembangan Muay Thai itu Darozi, peminatnya lah di bawahnya. Soalnya kalau dari luar nanti bawa kemari Darozi ya, di Thailand kan. Kalau untuk perkembangannya sangat bagus, karena Muay Thai itu bela dirinya simpel. Yang pertama tidak ada pakaian seragam, tidak ada pakaian sabuk. Iya. Selanjutnya cek lainnya tidak pakai langkah atau pakai jurus. Oh beda juga di sini. Beda sama silet, karate atau bela diri lain, apalagi silet awak sangat berbeda. Jadi kemudahan dari Muay Thai nya siapapun bisa bergabung. Mulai dari segi latihan fisiknya, sangat membantu untuk pembakaran lemak. Kardio untuk bentuk fisik itu lebih bagus. Memang di Muay Thai yang danakan fisik dan bertamu. Darozi, saya jawab kok. Nam beraja kemari, nam beraja Kak Darozi. Peminat itu dari kalangan apa? Dari pelajar kah? Atau pegawai stasi atau ilmu? Kalau untuk peminatnya marato, ada yang dari pelajar, mayoritas, mahasiswa, dan umum pun banyak. Malah anggota dewan pun ada. Yang umum kok ada yang dari Parangpanjang, dari Payakumbuh, dari Palupuah, Pasaman. Alhamdulillah jauh. Itu kebanyakan orangnya privat ya. Privat. Jadi kalau untuk bela diri Muay Thai kok dikit susahnya gampang, gampangnya tidak murahan. Itu. Jadi tergantung penerimaan dari peminat. Kalau hanya memang ya pun tidak lama-lama orang Muay Thai itu salah. Soalnya ya bela dirinya do. Untuk menunjukkan fisiknya sekiranya dari dia memang utamakan fisik dulu. Jadi kan film pun banyak masih di TV atau di teman sekarang aktif pun gini lah banyak Muay Thai dari dia. Dari segi pembentukan tubuh kalau untuk cewek Muay Thai itu lebih simpel daripada fitness, daripada yoga atau aerobik. Lebih gampang pembakaran lemak. Muay Thai lebih capek. Dan malah mau sendiri berani menjamin dalam sebulan itu turunnya 3-5 kilo kalau untuk cewek. 3-5 kilo sebulan. Iya, sebulan. Itu latihannya berapa minggu dari kalau untuk 3 kali. Apa itu? 3 kali Senin, Rabu, Jumat. 3 kilo minimal ya? Ya, 3 kilo minimalnya 5 kilo.
maksimalnya itu bisa sampai sebulan tuh. Kalau untuk latihan reguler itu lagi latihan nak buka dia latihan regulernya Ya. setiap hari. Ya kini tergabung sadonya tuh model atlet atau yang member digabungkan sih. Jadi nantinya tidak ada kecenderungan atau ke merasa-rasa berbeda antara atlet sama yang member. Nah, jadi di samping awak membina mentalnya yang baru, dan awak kami di siko ko sistem kekeluargaan yang baru itu yang ramu atau yang atlet, nah klub, kekeluargaan. Jadi tidak ada mati-mati stop. Tidak ada. Sudah berapa tuh lagi latihan dari 2005 balik yang pertama itu ya. Prestasi apa pikiran lah didapatkan di JC Muay Thai dulu sih. Kalau segi prestasi mungkin masih minim. Karena di Sumbar kok Porprov baru 2 kali mengangkat Muay Thai kok secara resminya kan 2006 balik Porprov pertama, 2008 balik Porprov kedua. Oh sebelum itu kalau masuk ke Porprov Muay Thai tadi? Halo nih. Oh halo dah. Cuma alhamdulillahnya awal IP Porprov pertama dapat medali ame kalau nggak salah JJ ko Bukit Tinggi 3 ame. Peraknya 2, berbulan 3 kalau nggak salah. Itu lumayan. Alhamdulillah. Nah, terus setelah itu 2008 balik 1 ame, 2 perak, sampai perunggu. Nah, dengan 7 atlet yang dibawa, alhamdulillah dapat sadonya. Cuma untuk tingkat nasionalnya karena COVID terhalang. Dan kami dari Bukit Tinggi khusus JJ Muay Thai Bukit Tinggi itu dapat undangan khusus dari Malaysia untuk Muay Thai amatir. Cuma karena kendala COVID, nah jadi ditunda. Banyak kegiatan olahraga yang terhalang di Korea ya. Banyak mana yang terhalang. Tidak olahraga selain dari dia. Selama Darozi melatih Muay Thai kan Darozi, aku suka dukanya Darozi. Kalau suka dukanya dalam suka ya. Itulah karena kami itu di Muay Thai itu enjoy bersihnya itu banyak member yang baru ataupun yang atlet ataupun yang lama, kami itu sistem kekeluargaan. Artinya? Contohnya dedek yang baru itu ya dibuat suasana itu tidak tegang. Jadi berbaur seluruhnya. Jadi antara yang baru yang senior tuh ya tidak terukur, aku orang lama, aku orang baru, harus marah ke orang lama, enggak. Nah, ada gap-gapnya. Dan kelebihannya itu loh, asal ada yang bermasalah, seorang yang lain tahu, dipecahkan masalahnya bersama. Baik itu masalah pribadi, sampai masalahnya pas sekolah, selalunya guys, kami yang dari pengurus, termasuk Abu pribadi, siap untuk membantu. Jadi, tidak sekedar permasalahan terima kasih selesai sampai keduanya, sampai masalahnya di sekolah, atau masalahnya di luar, andainya matangka lah di luar model itu, diselesaikan. Istilahnya lah kayak ganti orang lain itu itu lah. Hasil itu sih. Kan dulu aku dari itu malah basicnya dari Binaga terus sih. Iya. Oh sampai terdampak mereka terus sih. Kalau buat tipikalnya kan Iko, menghobi bela diri. Hobi bela diri. Sampai hobi baca kak disalurkan tuh, hobi bela diri itu disalurkan di luar karena di gaya boleh kita diam. Awal bela diri sile, dan itu dari SMP sile dulu. Terus itu nak kamu Sabtu mulai taekwondo itu di Jakarta, privat sama sabam, tidak di klub kan, jadi ala lanjut jo dan basic ambo pertama gimana kalau di olahraga lapangan tuh bola malahnya ada buah bela diri ya. Nah tapi kalau di sepak bola Indonesia itu tergabung tadi bola juga diri semua tergabung karena setiap bola Indonesia kok ada tahunannya makanya bela diri Indonesia. Jadi setelah lanjutnya bola awal 2000 ingin membentuk badan lo untuk membentuk fisik, job fitness ko karena lah sudah taekwondo ya. Iya.
Nah, itu bola aku udah ketik juga tuh. Setelah itu mulai awal fitness, makin bulan makin menjadi, so pindah saja bang. Dibulehin saja itu untuk jadi atlet binaraga. Dan atlet binaraga tahun 2000. Alhamdulillah binaraga aku dari tahun ke tahun, alhamdulillah ada perubahan dan mengikuti banyak event yang diikuti semua sampai event tingkat internasional. Di mana dulu? Di Batam 2002 balik, yang di Singapura 2006, di Malaysia 2007. Nah, jadi alhamdulillah lah. Cuma kendalanya berhenti binaraga apa karena bahu cedera, bahu kiri. Di beban dari Terlalu beban. beban latihan beban. Nah, kalau kata enggak dia oleh sak beban. Biasanya kan harus Enggak. Kecakapan kan otak pasung. Kalau enggak suku nerimo kan, itu disalurkan bakat tadi. Enggak karela ya. Jadi kalau di GPK model binaraga tuh memang di luar jangkauan Papua juga, tak ada panganan untuk ngadu ke situ, tak ada dulunya kan. Malah mau sendiri mencecek orang untuk binaraga tuh, guna barang kadang kalau kakak kurang. Kira awak mana yang malah? Iya kurang kaki kilonya kalau orang adang, kan? Nggak tuh betul betul. Nggak tuh betul ya. Nggak masuk. Jadi itu dek lebih bangka nama dulu. Nah itulah. Mulailah kawan-kawan pemimpin dek Sakalu Bangka. Saya mulai dari Bati sampai ke buku Bangka. Nah sampai dari jalan orang terus di Bangka. Nggak tahu lah kata-kata itu tadi. Saya Darozi menjalihan ke penonton Graniko, penonton video ko. Apa alasan orang harus ikut bela diri Muay Thai ko? Itu berbentuk ajakan ya. Ajakan bisa. Mungkin kelebihan Muay Thai ko dari olahraga lain. Kalau kelebihan Muay Thai dari bela diri lain itu yang pertama dari segi fisik. Ya. Kalau yang mau bentuk pertama, Kamu tadi yang alasan tadi. ya. Oh ini simpel. Kamu tadi. Ya. Jadi kalau untuk Muay Thai ko, untuk dari segi langkah awal-awal kalau bela diri lain itu awal-awalnya kan diajar langkah Ya. dasar dulu gitu kan. Bela diri Muay Thai ko kalau ada aja dasarnya itu memang dua harus tuh. Tapi tidak sarumit bela diri lain tuh harus diapal iko minggu besok itu lo lihat kalau Muay Thai nah. Bisa dipraktekkan pakai padding langsung. Senang buah kali. Ya, bisa awak jadi aja padding untuk mengarahkan itu. Jadi ada titik fokusnya langsung, ada media langsung. Nah, jadi kemudahannya salah satunya itu tuh. Dan yang lebih tarsul mana? Untuk badan lebih press. Khusus untuk cewek, pembakaran lemaknya cewek kan berkendala kan lemak. Ada yang masuk gak kuat, ada PDL. Lebih cocok olahraganya memang Muay Thai. Dibanding jogging, dibanding fitness sama yoga, pembakarannya lebih bagus, lebih rancang. Itu kalau misalkan ada Biko dari penonton video konan ingin bergabung, ingin latihan judo rodi, baca judo rodi. Apa syarat-syaratnya? Jadi syaratnya dua maksudnya, yang untuk apanya. Pertama yang laki, kena bersih. Itu pertama. Iya. Gue lah mulai tere-tere. Lah kalau saya sendiri. Ya, mana tadi itu? Jadi saya syaratnya untuk bergabung Jambo di JZ Muay Thai Bukit Tinggi kok. Yang pertama kami beralamatkan di atas di Ngarai. Di Sport Hall Ngarai, Jalan Arifai. Sport Hall. Tapetnya di muka SMP SMA PSM. Jadi ya kalau untuk syaratnya tidak susah, tinggal datang langsung. Bisa masuk bojo. Langsung masuk sama awak kali. Kalau di Muay Thai itu pelatih guru itu apa maksudnya? Atau pakai sipu dojo, ya guru dojo, bahasa nyamannya. Karena kawak kawan sih, nyawaknya mah jago aja kan itu. Beli kawak. Jadi kalau ingin ada penonton yang ingin belajar atau mungkin sekedar survei survei lokasi dulu, boleh datang langsung kemari ke Sport Hall atau Ngarai Bukit Tinggi. So jadi kalau latihan itu cari dari
Senin, Rabu, Jumat 3 kali seminggu Sudah sah. setelah asar. Jangan sampai Nah, ya. sampai maghrib. Itu juga kalau ada yang ingin latihan lebih rame, bisa privat dari dia. Bisa privat. Privat Dan waktu tempat bisa ditentukan. ya. Jadi kalau di deskripsi Pak Cantuan nomor beliau, kalau bisa langsung dihubungi yang tertarik untuk privat ataupun latihan reguler, silakan. Terima kasih informasi untuk video di Gerami kok. Salam Gramewa. Gramewa. Gerami MK. Grami MK. Sorry kak. Sorry Kak.